Ya kita lanjutkan lagi anak-anak ya, Ibu pakai yang gratisan 40 menit. Nggak apa-apa ya, yang penting ada usaha. Iya, yuk lanjut ya. Tadi penjelasan tentang usaha ya, yang dijalankan mencakup apa tadi ada izin usaha, terus struktur organisasinya ada ya, ya berbentuk bagan itu, berbentuk bagan, diberi warna-warni, diberi apa, beri foto, ada namanya, mungkin ada apa, ada jabatannya, ada nama, Ibu nggak bawa contohnya ya. Itu. Jadi harus seperti itu, memang harus apa sih namanya, profesional ya. Perusahaan kecil atau perusahaan besar yang namanya perusahaan, itu tidak harus perusahaan besar, perusahaan kecil nggak ada CVPT pun itu juga sebutannya perusahaan. Nanti syukur bisa ada CV-nya, ada PT-nya nanti-nantinya. Tapi usaha-usaha kecil-kecil dijalanin dulu, bisa menjadi besar. Banyak sekarang tuh terjadinya. Banyak banget sekarang itu. Anak-anak muda sudah punya uang banyak, melimpah ya. Tapi tolong ya usaha yang halal ya, yang tidak berkaitan dengan kerugian orang tuh jangan sampai ya. Penjelasan tentang produknya misalnya, produk yang ditawarkan apa. Oh, ternyata itu produk untuk apa skincare untuk nah itu juga lagi laris-larisnya skincare mempercantik ini. Apa manfaat produk tersebut bisa apa namanya mengkinclongkan ya, melembutkan wajah atau apa. Bahasa-bahasanya yang bagus, bahasa-bahasa anak muda kan banyak banget sekarang itu. Gambaran mengenai kompetitor bisnisnya misalnya, ada bisnis ini yang serupa tapi keunggulan kami adalah ini gitu. Ya, keunggulannya dimiliki produk. Kompetitornya yang lain ada produk yang sejenis ini. Tapi keunggulan di sini adalah ini gitu. Tapi pakai bahasa-bahasa kalian itu loh, bahasa-bahasa anak muda sekarang nyeneng-nyenengin dengerinnya. Ibu sering lihat di mana ya, di FB ya. Kemudian yang itu penjelasan mengenai lokasi bisnis, misalnya meliputi lokasi sewa atau milik sendiri, tetap ditulis di situ. Jelaskan mengenai luas lokasinya, keunggulan lokasi tersebut. Ada beberapa dokumentasi fotonya disampaikan. Tampilan dari usaha itu, apa sih tempat usahanya. Kalau tidak ada tempat usahanya ya tidak apa-apa. Sampai di mana, sampai penjelasan tentang produknya saja tidak apa-apa. Gitu. Nah, untuk yang di bagian rencana pengembangan, ya yang nomor berapa itu, titik 4 itu, rencana pengembangan pada poin itu sebaiknya kita menceritakan tentang seberapa besar bisnis tersebut bakal berkembang di masa mendatang. Tapi jangan PHP ya, seakan memberikan harapan. Nah, nanti akan punya reseller. Wah, berkembang nih, bakal berkembang nyenangin pada banyak yang daftar reseller. Kalau udah banyak reseller, akhirnya misalnya eh, Citra di sini menjadi bosnya karena memberikan harapan pengembangan bisnis yang baik, banyak reseller kan yang akan mendaftarkan ke Citra. Nanti reseller yang jalan, Citra kan tinggal ngecekin apa m-bankingnya. Uang masuk, uang masuk. Jadi intinya uang yang akan bekerja buat kita. Jangan beranggapan uang kita bekerja untuk uang, tapi akhirnya nanti uang yang bekerja untuk kita. Berikutnya anak-anak, ini 11 slide. Sekarang slide ke-7. Sabar ya, sambil bubuk kan ibu dengar ibu cerita gini kan sambil tidur-tidur enak. Tapi jangan tertidur. Analisis pasar dan pemasaran. Pada bagian ini, kita bisa menceritakan mengenai target konsumen, produk yang bakal dijual. Perlu dijabarkan analisis kuantitatif dan kualitatifnya, karakteristik dari produknya, tingkat kompetisinya, strategi promosi, dan harganya. Jangan lupa mengenai produk ini, mulai dari kemasan hingga proses produksi juga diberitahu. Jadi biar kita tahu bahwa betapa higienisnya, betapa terstrukturnya, betapa kemasannya menarik, elegan, itu juga bisa membuat pembeli tertarik. Tidak hanya dari manfaatnya, tapi juga dari kemasannya, dari proses pembuatannya, proses pengepaan, packingnya, proses pengemasan atau apa sebutannya. Gitu.
Nah, di sini di analisis pasar ini ada banyak poin yang di sini ya untuk dimasukkan di proposal bisnis planningnya kalian, yaitu analisis pemasaran ya atau yang di depan itu semua ya. Nah, kalau yang untuk strategi produk yang bakal ditawarkan tuh, yang terakhir, harga dan servis itu nanti akan mencakup strategi kesan dan image produk apa namanya? Testimoni. Testimoni dari pembeli itu bisa dimasukkan di proposal itu lagi. Strategi penerapan harga produk, strategi metode penjualan, strategi pemasaran termasuk iklan. Yang berikutnya, slide ke-8. Ada 11 slide. Slide ke-8, analisis produk. Tadi kan analisis pasar dan pemasaran, sekarang analisis produk. Analisis produk. Analisis produk. Setelah analisis pemasaran tadi, kita juga perlu menjabarkan lebih dalam mengenai produk yang bakal dijual. Meskipun tadi sudah ada singgungan ya di target pasar tadi ya. Analisis produk lebih detail nih, bakal untuk meyakinkan calon pendana atau calon pembeli di analisis produk ini. Poin-poin yang perlu kalian jabarkan di sini, di bagian ini adalah definisi produk atau penjelasan mengenai produk tersebut. Perbandingan berupa keunggulan dan kekurangan dibandingkan dengan kompetitor. Pertimbangan lain seperti penjelasan tentang bahan baku dan tahap produksi tadi. Sampai pengemasan, sampai packing ya, sampai pelabelan mungkin. Nah, kalau yang analisis manajemen atau sumber daya manusia, bagian ini kelima ya, bisa dijabarkan daftar dan struktur manajemen bisnis kita. Poin-poin yang masuk di sini itu analisis manajemen atau SDM, struktur manajemen dalam bisnis kita, detail mengenai jumlah pegawai dan masing-masing keahliannya, sistem penggajian karyawan dan tunjangannya, jelaskan mengenai keunggulan dan kelemahan manajemen kita ini. Kemudian yang berikutnya, terakhir ini, analisis keuangan. Di bagian ini menjelaskan mengenai kondisi keuangan perusahaan kita, serta proyeksi dana nantinya, pendistribusian dana nantinya, pada masa nantinya. Itu juga dituliskan secara transparansi. Nah, ini poin-poinnya yang mencakup di analisis keuangan. Analisis keuangan perusahaan, perkiraan pendapatan perusahaan, modal yang sekarang dimiliki, terus besaran dana yang diperlukan, detail biaya operasional harian, bulanan, hingga tahunan, dana darurat perusahaan perlu disampaikan juga. Nah, setelah ini kan kalian bisa membuat proposal bisnis plan. Siapa tahu ada investor tertarik atau partnership atau rekanan, yuk bekerja bareng yuk. Gitu. Aku tempatnya, siapa tahu dari proposal ini, misalnya Yohanes menyampaikan proposal ini ke Bu Vero baca, wah bisa nih Yohanes, Bu Vero tempat usahanya, Yohanes ide dan pikirannya, terus nanti kita ke tempatnya Henok ternyata punya punya sumber tenaga, resource, tenaga masukkan, Henok bisa ke tempatnya Claudia, Claudia tertarik, wah saya bisa nih dananya misalnya, udah jadi tim, nanti ada pembagian persentase di situ. Tapi ya itu tadi transparan tadi bisnis plusnya secara transparan tadi. Gitu. Mungkin misalnya apa ya? Ini yang bisa lagi musim sekarang ini ya. Itu Ibu contohkan, kalian pernah enggak ya mengkonsumsi minuman yang terkenal ponakan Bu Vero senang banget sih, minuman boba. Nah, coba aja itu kan bentuknya kayak kios-kios kecil ya. Kios-kios kecil yang tidak butuh tempat luas, hanya sewa tempat depan aja. Nanti perlu lampu sedikit gitu. Minuman boba itu. Misalnya diisi latar belakangnya di situ dipikirkan
adalah komponen latar belakang, menyebutnya sebagai executive summary ya. Nah, di poin yang ini untuk boba ini bisa menuliskan alasan mengapa kita membuat kedai boba, minuman boba. Nah, sejarah penemuan ide minuman boba itu seperti apa, keunggulannya apa, hingga potensi yang mungkin bisa berkembang di masa nanti sampai ke berkelanjutan. Ya, misalnya nanti contoh penulisan latar belakangnya misalnya ini di latar belakang di minuman boba ini ya. Kedai boba merupakan usaha potensial yang mengedepankan bahan baku minuman segar dengan topping boba, kedai kopi yang terletak di sini bla bla bla. Ini juga menjual menu minuman topping boba racikan chef siapa, bawa-bawa nama mungkin tapi ya kalau bawa-bawa nama ya kadang tidak itu ya. Ya mungkin bagaimana resep sendiri, bagaimana ya cari bahasa-bahasa yang menarik perhatian. Gitu. Kalau untuk penjelasan misi dan visinya juga ada mungkin contohnya di misi visinya kan nanti ada di Komprov juga ada misi dan visinya. Visinya menciptakan kedai minuman boba nikmat yang bisa diterima semua orang misalnya. Terus misinya memberikan cita rasa minuman boba terbaik dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan ya. Jadi kayak apa ya namanya? Ya misi visi jadi kayak kata manis ya. Heeh. Kalimat manis dari brandednya kita, jadi branded nanti. Gambaran produknya misalnya, bisnis kedai boba menjual minuman boba sebagai menu andalan. Ada pula beberapa menu pendamping seperti roti, aneka cake, pastry, hingga makanan berat seperti pizza yang ditampilkan di situ. Terus rencana usaha misalnya, persiapannya, yaitu misalnya dalam usaha kedai boba, bahan baku dibeli setiap 3 hari sekali. Bentuknya fresh selalu, disimpan di tempat pendingin dengan suhu sekian. Misalnya gitu. Jam operasionalnya sendiri mulai dari pukul 3 sore hingga 11 malam setiap hari. Istilahnya apa tuh persiapannya tawarkan juga bahwa oh ternyata benar-benar dipersiapkan benar-benar bersih bahan bakunya misalnya gitu. Termasuk strategi pemasarannya juga. Misalnya agar kedai si boba lebih dikenal akan ada promo dari booster dan influencer sosial media misalnya. Ada di situ ada apa ya, ada tawaran-tawaran yang menarik. Selain itu ada pula akun sosial media khusus ya nanti kalian untuk melakukan promosi lengkap. Ya seperti yang kalian lihat di medsos-medsos itu tiba-tiba dengan suara yang kayak mana, kayak kremes-kremes enak makan sesuatu jadi Bu Vero kayak ngira apa itu empek-empek kalau nggak salah. Enak banget nih rasanya pengen beli padahal sebungkus harganya mahal banget tapi Bu Vero belum beli. Itu pun rasanya kepengen beli-beli, cuman Bu Vero belum beli karena kalau online agak bingung caranya gimana, gitu. Ya memang diakui, setiap promosi itu membutuhkan biaya. Tetapi juga harus kalian sesuaikan. Biaya promosi itu nanti akan mengagulkan atau mendapatkan target lebih dari biaya promosi. Rencana anggaran ya misalnya sewa ruko, sewa sewa apa tuh? Kedainya itu kan bisa dibeli, bisa disewa ya. Disewa mungkin berapa? 1.100.000. Pembelian boba 100.000 dikalikan 3 misalnya, karena jumlahnya 3, karena satu itu 100.000. Bahan ya ini ya. Paper cup-nya berapa harganya? Satunya 250, butuh 100 buah ya dikalikan 100. Terus biaya lainnya ya ditulis di situ. Terus sumber anggaran, masukkan modal pribadi dari investor, dana pinjaman, perkiraan dana dari investor tadi, pendanaan yang lain misalnya, karena ada yang memberikan apa tambahan apa, terus dapat memberikan biaya, tambahan modal, silakan. Struktur organisasinya juga ditulis dari manajer, bendahara keuangan ya, pemasaran, staf divisi yang lainnya juga ditulis di situ dengan seperti bagan alir itu. Jadi semua harus punya pemikiran sebelumnya, perencanaan sebelumnya jika ingin sukses dan pengaturan selama perjalanan bisnis itu.
Ada pertanyaan anak-anak? Bobo? Ya sudah, kalau tidak ada. Tidak Baik, ada, Bu. tidak ada. Ya, ya Silviani. Baik. Oh ini Agnes bukan Silviani, beda ya Silviani sama Agnes. Ini Agnes itu yang kecil imut-imut itu ya. Kalau Silviani Ibu tahu yang hidungnya mancung, rambutnya suka dikucir gitu. Iya. Aja, Bu. Ya itu Citra. Kalau Ya. Silviani sama Agnes itu sama, Bu. Bukan ada lagi. Agnes itu kan yang kecil mungil itu. Iya, Agnes Silviani ngambut namanya, Bu. Tapi ada Silviani. Namanya Oh, Selfie. Oh, Selfie. Oh, bukan Ya. Silviani, Selfie. Ya, 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 ya. Maklum lah, Bu Vero sudah tua, tapi mencoba mengingat anak-anak Bu Vero yang mana, berusaha banget. Endah Ibu sering ketemu Endah, karena Endah kan apa personil di HMTS ya. Ya baik, ada Henok, ada Yohanes Afrianto, ada Francisca Endah, Wahyu Endang juga Ibu sering ketemu. Claudia, Mukri Fausan, Bu Vero belum pernah ketemu. Claudio ketemu, kalau tidak salah Claudio itu Podio itu ya. Domisius, Brilian pernah ketemu. Rafli Novan, Bu Vero belum pernah ketemu. Isnaini sering ketemu. Claudia, Syahresa ketemu Bu Vero, suka ketemu. Wilhelmus, Muhammad Iqbal belum pernah ketemu. Stefanus sudah pernah ketemu. Sekarang Ibu kenapa bilang begitu? Karena kalian tidak terlihat off cam, jadi Bu Vero tidak bisa melihat. Ibu pengen tahu kalian nih. Nggak berani pada on cam toh. Emang pada kemana? Itu Endang mah ketemu terus. Endang kok bisa main jeb kayak gitu. Ya, Bu. Di kos toh. Oh, Mukri Fausan kayaknya ketemu di online melulu. Ketemu di sini belum pernah. Udah pernah belum ya Mukri Fausan ya? Kayaknya belum pernah ketemu ya. Online melulu. Oh, itu Citra. Wah, Citra kok ada di atas, kayaknya itu di atas gedungnya. Itu background aja ya. Ya, Stefanus kemarin itu. waktu seminar. Oh, gitu. Tuh Endah. Oh, Endah backgroundnya itu ya. Kota. Smart City itu Endah. Ya. Terus siapa lagi? Isna ini mana? Domisius Andoko mana? Brilian mana? Bu, Henok. kamera saya di laptop rusak, Bu. Oh ya sudah, Is nggak usah. Berarti karena kameranya sedang nggak baik. Yohanes Afrianto, Syahresa, Muhammad. Ibu penasaran dengan Muhammad Iqbal ya? Yang mana ya Muhammad Iqbal ya? Itu kok cuma tulisannya M gitu, kayak tulisan M itu kayak permen MNM, permen NMN, permen MNM. Enak itu zamannya Bu Vero SMA ya makan permen. Oh, Ibu ingat ini Mukri Fausan pernah ketemu Bu Vero di sini. Ibu ingat-ingat di mana ini di depan prodi ya, di depan ruang prodi ya. Sama di lift ya. Sama di lift toh? Iya, Bu. Ya, sama di lift ya, ketemu Bu Vero di lift sama di depan prodi. Iya, terus ini Mukri Fausan kayaknya juga personalnya HMTS apa dengan Endah sama. Oh, ya Ibu Vero Gimana, Bu? personilnya HMTS ya. Bukan, Bu. Oh, bukan, cuman bajunya aja ya. Iya, Oh, kebetulan lagi bajunya aja. lagi capek jadi pakai kayak Pakai gini. itu. Stefanus Delo itu Ibu pernah kuliah Bu Vero kalau nggak salah di mata kuliah sebelumnya apa ya transportasi kalau nggak salah. Iya. Ya sudah yang lainnya mungkin karena terkendala jaringan jadi kameranya tidak bisa di on cam. Ya sudah. Ibu rasa seperti ini dulu. Nanti di hari Kamis ada lagi kita masuk kuliah ya. Temanya yang hari Kamis itu apa ya Bu Vero kok lupa ingat. Sudah Ibu sampaikan di itu ya di Elinas nanti dibaca ya di Elinas terus nanti penjelasannya di kuliah Ibu hari Kamis. Materi yang berikutnya. Ya, begitu saja anak-anak. Selamat. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu tutup sampai di sini dulu.
Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, berkah dalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Bu. Jaga kesehatan ya. Iya, Bu. Ibu juga. Ibu izin live ya. Ya, Bu. Ya, Bu.